sistem keamanan lingkungan, karena menjadi tanggung jawab kita bersama. Depan mata atau permintaan masyarakat, ada begal sana, kita pakai datang, prajurit terdekat di situ, tangkap, amankan. Tadi Pak Kapus sempat menyebut soal penanganan begal oleh TNI ya, gitu. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya peran TNI dalam penanganan begal ini seperti apa sih Pak? Mungkin lebih detail lagi gitu. Terus apakah TNI boleh menangkap begal terus kemudian diserahkan ke polisi atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan, dan kapan mulai TNI terlibat dalam penanganan begal Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Cipto atas pertanyaan. Mohon izin mungkin bisa dijawab Pak Kapus. Dijawab boleh gantian nggak atau saya terus? Ada boleh wakil atau kadispen boleh nggak? Saya aja lah ya, Bang. Izin Bang ya. Mas Cipto dari? Karena ini judulnya ngobrol santai, saya sambil santai juga ya. Saya mau nanya balik sedikit. Kalau depan mata Mas Cipto ada begal, apa yang dilakukan? Membiarkan? Atau tabuk pakai batu, pakai kayu, di atas kapar, atau bagaimana? Ya, sama Mas. TNI pasti akan melakukan penangkapan. Jadi diharapkan tidak hanya kita, ya TNI, tapi masyarakat kita gerakkan bersama-sama dengan sistem Siskamling, sistem keamanan lingkungan, karena menjadi tanggung jawab kita bersama. Depan mata atau permintaan masyarakat, ada begal sana, kita pakai datang, prajurit terdekat di situ, tangkap, amankan, serahkan ke polisian. Jadi judulnya TNI menangkap dan proses hukum tetap ada di kepolisian, bukan TNI masuk kerana hukum. Gitu Mas itu ya. Pada kesempatan sore ini, kami dari Kodam Jaya ingin menegaskan komitmen kami akan terus mendukung tugas-tugas dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan keamanan wilayah, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang sudah kami lakukan selama ini sudah berjalan, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kapitumas, bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan patroli-patroli bersama, mulai dari tingkat bawah, Koramil, Polsek, Kodim, Polres, sampai dengan Polda, Kodam. Nah, satuan-satuan yang kami libatkan selain dari satuan wilayah, Kodim, kami juga melibatkan satuan batalion tempur untuk meng-backup dan menambah personil kegiatan patroli. Kami memandang bahwa keamanan ini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga kehadiran aparat di tengah-tengah masyarakat harapannya adalah bisa memberikan rasa aman dan sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa komitmen kami dari Kodam Jaya akan terus membackup, mendukung, dan mensupport kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya. Terima kasih, selamat sore. Sekali lagi terima kasih Bapak Kapendam atas penyampaian pada siang hari ini. Kepada rekan-rekan sekalian, kami akan memberi ruang untuk teman-teman mengajukan pertanyaan. Silakan menyampaikan pertanyaan, nama, dan asal medianya. Ya, silakan Mas. Mulai ujian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tama dari CNN TV Indonesia. Ini kan akhir-akhir ini marak ya begal ya, kasus begal yang ada di ibu kota saat ini. Apakah trennya saat ini sedang naik dibandingkan sebelumnya atau gimana? Ataukah juga mungkin ini memang murni tindakan kriminal dari para begal ini, atau ada mungkin tokoh lain atau ditunggangi gitu dalam tanda kutip. Seperti itu aja. Terima kasih. Oke. Siapa lagi? Oke, Mbak Ani. Izin Bapak Ibu sekalian, saya Hani dari Kompas.com, izin bertanya. Sebelumnya kan Pak Dir ngomong kalau wilayah penyangga itu yang paling rawan ya Pak, tapi kan belakangan ini kita lihat di Jakbar itu juga banyak. Terus sebenarnya perbandingannya sama Jakbar itu gimana sih Pak? Apa emang lebih banyak di wilayah penyangga atau Jakbar ini lumayan tinggi? Terus sebelumnya juga kan Pak Dir ngomong kalau ada pendalaman terkait indikasi jaringan pencuri itu tuh sekarang udah diketahui belum sih Pak, ada indikasi jaringannya atau enggak? Terus ini kan juga
ada ratusan pencuri dan barang yang dicuri kan juga banyak. Kalau dari pihak kepolisian udah menemukan belum sih penadahnya itu di mana aja? Sama yang kemarin mungkin ke Pak Dirres Siber ya. Kalau kemarin kan sempat ada pemeriksaan terhadap model yang menyebarkan hoax itu ya Pak, itu apa aja sih kira-kira yang digali? Terus sebenarnya dia tuh memang ada luka tapi bukan sebagai korban begal, atau sebenarnya dia sehat-sehat aja? Mungkin terakhir juga soal kemarin ini Pak Dir ada kritik dari Bapak Kemenhan, jadi katanya pelaku begal ini nggak boleh ditembak. Nah, mungkin tanggapannya gimana? Terima kasih. Dari mana? Kemenhan. Menham. Iya. Karena tadi agak kepleset. Terima kasih. Oke, 2 pertanyaan kami jawab dulu ya. Sabar, nanti akan dapat giliran. Silakan, Pak Dir. Kalau sudah mulai masuk sesi tanya jawab itu seperti ujian. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Yang pertama terkait maraknya begal, trennya apakah mengalami peningkatan, kemudian tindak pidana atau ada yang menunggangi. Dari data statistik kami yang saat ini kami lakukan kajian, memang beberapa model kejahatan mengalami peningkatan sebagaimana tadi kami sampaikan di awal rilis. Oleh karena itu kami melakukan pembentukan tim pemburu begal tersebut. Kemudian apakah ini murni atau ada yang menunggangi? Tentunya dalam proses penyidikan kami tidak berhenti hanya pada apa yang sudah kami lakukan penangkapan. Saat ini kami sedang melakukan pendalaman terhadap jaringan yang ada di atas para pelaku tersebut. Begitupun juga kami sedang melakukan uji laboratoris terhadap seluruh gawai atau handphone yang digunakan oleh para pelaku yang terindikasi. Mudah-mudahan nanti dari hasil laboratorium forensik digital Polri kita bisa memperoleh informasi yang lebih mendalam di dalam proses pengembangan kami, apakah ada indikasi lain selain dari kejahatan murni yang saat ini sudah kami lakukan pengungkapan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.